nggak digunakan lah gitu. Nah sebenarnya sama, cuma istilah aja gitu. Ada pre, ada whilst, ada pause. Nah ini pre, Bapak Ibu. Okay. Apa toh yang di building knowledge, gitu kan? Membangun pengetahuan sebelum kita masuk ke intinya, gitu. Terus semoga Bapak Ibu punya kreasi, punya kreativitas, kreatif. Namanya judulnya judul kreatif. Untuk kamu lebih kreatif, biasanya paring segitu nang perapatan nganggo radio kan kreatif. Gitu. Pakai bejut dipakai. Kreatif, Bapak Ibu guru kreatif. Nah, nih kemudian modeling. Nah, ada kemarin pakai model P, ada pengamatan, apa itu istilahnya itu dari yang ini loh, sebelum ini kurikulum 13 apa itu? Pertama itu baru KTSB belum rampung. Kalau Bu yang kurikulum 13 kan pakai yang model IPA itu scientific kan? Pertama nama pengamatan observing, habis itu ya mirip kan Bapak Ibu, apapun minumnya tetap ya bahasa Inggrisnya tadi gitu. Nah ini Bapak Ibu pendekatannya. Lah pertanyaan, lah kalau teknik itu gimana Pak? Terapkan di sini boleh. Di dalam ini misalkan kita pakai jigsaw, ini model yang pakai jigsaw boleh. Ini di sini Pak, jigsaw boleh. Kadang bingung kita, jigsaw kalau jangan itu perlu belum lagi yang problem based learning. Wah, discovery, wah kan renang ngajar malah lali. Kadang kita diskusi antar teman-teman si kurikulum merdeka kan problem based learning, problem jadi orang ngajar. Problem based learning. Belum lagi ada yang pakai task based gitu kan learning. Jadi ketika kuliah kan banyak sekali yang kita pelajari. Monggo, yang penting tadi ngajarkan 4 skill Bapak Ibu. Buat model buatan sendiri kalau itu dipertanggungjawabkan bisa monggo. Drilling ada yang ngomong teknik, ada yang mengatakan metode, semua drilling. Kuno bukan digunakan drilling. Buatan Pak, artinya kuno kan dulu ada, tapi gitu. It depends on the condition, the situation, your teacher, your student, your school, the facilities, like this. Itu ya. Nah ini jadi Bapak Ibu ini ya, modeling. Jadi ketika yang pertama tadi building, taruhlah contoh ya Bapak Ibu, kita mau ngajar sing sering lah reading. Jadi pertama kita harus berpikir apa mengajar apa ini? Oh, mengajar membaca, reading. Berarti fokusnya kepada skill membaca. Skill membaca ada scanning, gitu kan? Tekniknya gitu. Skimming, reading detail antar line dan sebagainya itu kita pahami dan nanti diterapkan di sana. Nah, sebelum itu kita kan ada namanya building. Nah, bacaannya apa? Kita mungkin bangun di awal di building, vocabnya atau mungkin grammarnya atau istilahnya itu cara how to pronounce the difficult words. Sulit bagi guru belum tentu tidak sulit bagi siswa atau dibalik. Nah, itu di building. Kalau sudah masuk ke modelingnya, ke whilst-nya enak Bapak Ibu. Tapi ada juga yang langsung buka modul halaman sekian, open, misalnya gitu. Kalau udah rampung, ada lagi Pak yang buku lain, katanya tek materi ini. Nah, boleh nggak ngajar bahasa Inggris dengan bahasa Jawa? Apa bahasa Indonesia? Ya boleh. Tujuannya kan memang bergantung apa? Tapi kan eman-eman.
if we teach Japanese, yeah, using Japanese. If we teach Indonesian, we use Indonesian. Ya tentu nggak 100%, pelan-pelan. Gini. Nah, sekarang kita lihat CP. Tadi kena balik ke CP. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu. Nih, peserta didik menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan. Artinya nanti setelah kita ajar, anak-anak itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk apa? Berinteraksi. Berinteraksi itu cara bahasa gampangnya namanya berkomunikasi. Berkomunikasi. Nah, dan saling bertukar ide. Bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal. Mocok umat. Coba, saya nggak yakin 100% Bapak Ibu mocok nanti di dalam teori. Saya tadi subuh buat gini loh, nah kayak gitu juga. Buat apa panjangan lah kita bersama. Nggak jadi kan apa ini apa lah dan kita bareng. Nah jadi gini Pak, gunaan bahasa buat apa? Berinteraksi. Buat apa? Saling bertukar. Tukar apa? Ide, pengalaman, minat, pendapat, pandangan. Di situ Pak, tidak ada materinya. Bingung loh, lo ngajar nopo? Ya iki. Bingung gimana yang diajarkan apa. Konten kalau ini kompetensinya berinteraksi, bertukar pikiran, pendapat. Lah materinya apa? Nah ini yang harus kita rembuk bersama Bapak Ibu. Ya, jadi ini ya di elemen menyimak, di elemen berbicara, intinya ini dunia panjenengan punya apa ya pendapatnya monggo, tapi ini saya ini nanti share. Dapatnya nanti bisa bertanya jawab atau istilahnya tuh memberi masukan. Nah ini kan. Nah ini kita balik tadi. Ini yang ini Pak Bu tak urei. Saya urei. Kalau nggak diurei ya lama-lama mumet, yakin mumet. Maksudnya mumet. Coba jenengan. Ini yang membuat ini nggak mikir. Saya berani ngomong nggak mikir kalau apa itu ada orangnya itu. Saya Pak Teguh yang buat, Pak Teguh nggak mikir sampai anak. Wah ya Pak, seperti yang dulu KD 13 tuh Pak. Gitu. Pengetahuan sama keterampilan sama anunya. Ini coba Pak, mana pokok pikiran utamanya? Pada akhir fase ini peserta didik satu kalimat tidak lagi tadi mananya. Nah ini dengan pengulangan peserta didik kan itu. Terus ini lagi peserta didik. Berarti ada 3 saya urei. Ini ada 3. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini. Berinteraksinya dengan siapa? Guru, teman sebaya, orang lain. Artinya apa? Kosakatanya yang masih lingkup dengan guru, dengan teman sebaya, sing paling apa? Orang lain. Orang lain kisah kan tidak tahu. Artinya yang ini. Artinya apa? Kosakatanya hal-hal yang masih ini dengan teman sebaya. Nah, konteks familiar, konteksnya. Artinya yang diobrolkan itu hal-hal yang sudah dikenal. Baik menggunakan bahasa yang resmi, formal maupun informal. Ini uraian dari tadi Bapak Ibu. Itu ya. Oke, nah sekarang yang kedua, dengan pengulangan dan penggantian kosakata itu, Bapak Ibu mau coba dulu. Peserta didik memahami ide utama. Padahal tadi elemennya apa? Elemennya tadi apa coba Bapak Ibu? Menyimak, bingung betul mencari ide utama. Kalau bacaan mending, tapi nek listening ide utamanya ada orang ngomong apa mau?
anu aku bakso. Jadi mau enak utama. Artinya ini ide utama dan detail teks lisan Bapak Ibu. Yang relevan dari diskusi atau presentasi. Nah, ini nggak ada lain cuma ini. Kalau yang kemarin tahun 2020 agak lebih enak, ada materinya, disebutkan teksnya. Kalau ini enggak. Oke, nah ini kalau saya urai menjadi ini, memahami ide utama, memahami ide detail. Bacaan kadang kita ngajarnya juga, nah ide utama itu pokok pikiran utama. Kalau baca biasanya muncul di kalimat pertama, palingan bukan. Mengajarkan, jadi ini mengajarkan kita. Nah, ini ada diskusi bagaimana topik Bapak Ibu. Terus ini masih di elemen tadi Bapak Ibu. Elemen tadi memberikan pendapat. Ini agak bisa dibayangkan. Berarti apa? Giving opinion. Materinya itu tentu berpasangan dengan asking opinion. Nah ini kemudian membuat perbandingan, apa itu degrees of comparison. Kemudian menyampaikan preferensi yang kemarin di kelas 8. Ya, preference. Ya, I like blah blah blah. Then I would rather blah blah blah. Dan sebagainya. Nah ini, tapi teks apa itu skillnya apa? Mendengarkan dan berbicara. Nah itu Bapak Ibu ini sing elemen itu. Nah sekarang ya kalau dikupas diurai jadi gini, memberikan pendapat, memberikan perbandingan, penyampaian ini. Jadi Bapak Ibu kita harus tahu ini dulu. Oh itu CP-nya. Oke. Nah sekarang yang masih elemen pertama ini terakhir, artinya di kompetensi terakhir, menjelaskan dan memperjelas jawaban mereka menggunakan struktur kalimat. Angel lagi, mau ngomongin ini angel. Coba sinten sing saged. Halo, Mister. Menjelaskan dan memperjelas. Materinya apa nih Bapak Ibu kira-kira? Kalau kita mengajarkan, apa materi yang diajarkan? Ungkapan apa misalnya? Halo Bapak Ibu? Kira-kira apa Bu? Kita diskusi bersama. Tidak harus saya lebih bisa dari panjenengan mungkin lebih bisa, atau kita bareng-bareng. Kalau ininya menjelaskan, peserta didik mampu menjelaskan dan memperjelas jawaban mereka. Misalkan ya, panjenengan bertanya kepada saya, bertanya atau mau minta pendapat, bertanya misalkan, what time will we stop the meeting? Begitu. At 5 o'clock. Nah, jenengan mau minta jelasin pripun? Coba ulangi Pak. Ada tahu itu nanti materi itu kelas 9. What did you say? What? Excuse me. I beg your pardon. We will finish at 5 o'clock. You know. Nah itu ya kayak gitu yang mau berjelas. Wah ini kalau murid di sana murid itu loh. Ya itu contoh yang sederhana. Tapi bisa lah. Oke. Nah sekarang yang membaca nih Bapak Ibu, biasanya sudah dibaca langsung ke sini. Ini bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggrisnya, ya nggak CP-nya. Nah membaca dan merespon teksnya bacaan Bapak Ibu.
cenderung kita guru bahasa Inggris, guru bahasa, saya bilang guru bahasa apa aja, bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu cenderung ke skill membaca rata-rata. Gitu? Ada bacaan, disuruh menjawab pertanyaan di bawahnya, misalnya begitu. Nah, membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar, lucu kan? Teks familiar itu teks pokok, dari teks yang sudah dipahami, sudah dikenal. Yang tidak familiar, yang tidak dipahami, yang maksudnya yang mungkin tidak begitu kenal. Artinya kita disuruh berpikir, ngajar piano mikir iki, udah dibantu kalau mau. Nah, yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Soalnya tadi. Nah, kalau saya urei nanti ini mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik. Bacaan itu, Bapak Ibu. Nah, misalkan ditanya, what is the main idea? Jangan kasih tau, guru pada belum angel Pak. Gitu, text report coba. Antar guru bisa diskusi. Ya apa ya? Gitu. Ini informasi spesifik, the specific information or detailed information. Ya, kita harus tahu itu apa itu. Nah, ini diajarkan ke siswa cara mencari pikiran utama. Nah, tapi teksnya cetak dan digital. Nah, kan ada di sana digital, visual, dan multimodal atau interaktif. Yang interaktif tadi sudah dicontohkan Bu Yuni tadi itu, Bapak. Nah, yang visual itu apa? Multimodal apa? Nah, ini kalau kita hanya seumur-umur teksnya membaca buku di modul atau buku teks, itu berarti apa? Coba Bapak Ibu, yang mana coba? Cetak, gak pernah digital, jelas. Nah, ini nanti memang perlu kajian, perlu diskusi, perlu sharing nih teks digital. Oke, nah terus mencari dan mengevaluasi. Mencari berarti menemukan, mengidentifikasi. Mengevaluasi agak sedikit memberi penilaian. Dievaluasi, kira pas, pas, cok. Kenapa nggak pas? Ini evaluasi Bapak Ibu. Nah, sekarang yang berikutnya masih di itu Ibu, di elemen kedua, mengidentifikasi tujuan teks. Nah, berarti ini mirip yang dulu. What is the purpose of the text? Why is the text written? What is the intention? Kan gitu biasanya pertanyaannya. Nah, otomatis saya berprasangka ini mesti teksnya teks type, deskriptif, recount, procedure, ada narrative, ada report, dan bahkan bisa ada exposition di kelas 9, exposition, expository. Ada apa Bu? Ya, ada functional text. Yang itu yang kayak notice gitu ya, short functional text. Tapi yang text type, oh ya Bapak Ibu, ini memang sebenarnya harus duduk bersama SD, SMP, SMA, SMK. Itu harusnya yang sana gitu. Karena apa? Ketika lulus SMP, masuk SMK, SMA, itu link atau lanjutannya apa? SD juga. Sekarang siswa kita ada yang SD-nya belum pernah mendapat bahasa Inggris, ada yang sudah, sehingga diferensiasinya itu luar biasa. Nanti kami dari MGP mungkin suatu saat membantu memfasilitasi guru-guru SD biar matching dengan SMP di konteks tertentu. Oke, ini melakukan ini yang ini udah paham ya Bapak, pasti kita paham semua. Yang berikutnya adalah melakukan inferensi. Inferensi itu menyimpulkan, inference. Jadi siswa diajak
atau diajari bagaimana menyimpulkan suatu ya teks lah, taruhlah apa yang ada di dalam teks. Oh kalau begitu, oh kalau begini itu berarti gitu kan, itu conclude. Nah, memahami informasi tersirat, ada tersurat, ada tersirat. Jadi Bapak Ibu tidak ada salahnya. Bahkan dianjurkan Bapak Ibu selalu mengupgrade, mengupdate pengetahuan terkait pembelajaran bahasa Inggris. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu, pas nggak ada kegiatan, kita buka HP, yang dibuka rata-rata Shopee, Lazada, Blibli, TikTok urung rampung, HP nih, WA nih bulat-bulat metu ganti dijawab, metu sing ana grup ana grup ini benar-benar mungkin pati nanti ngeces. Bu, dimasak masaknya di mobil kok disit lah. Ya lah, Win, bu masak bungkusnya di TikTok, YouTube ya, subscribe. Pamannya sekarang masak di zaman Vina. Cina, apa ya Cirebon, Vina Cirebon. Langsung komentar berat ini. Yakin si Linda kayak melo kayak. Pazazit. Kemarin Peggy Setiawan di Bruno itu rame itu. Peggy Peron. TikToker. Gimana Urat ini apa kan Peggy Peron, Cirebon. Tapi Allah Pak itu update jalan CP di lebih update ya biar CP enggak apa ya boleh kok Bapak Ibu sebagai apa ya. Kalau saya suka bola ya saya tonton bola terus, timnas gitu. Mungkin pasangan jenengan yang belum, yang satu senang cerpen, yang satu senang belum macam ada sofa gitu, ninja, sampai apa pengupas apel pitumpu, jilbab, oh iya, saya itu. Nah ini buat yang berarti, nah ini yang menulis menginspirasikan, mengkomunikasikan ide, pengalaman, kosakata. Oke, ini Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu, nanti saya share panjenengan bersani. Kalau cuma seperti ini kan belum ada materinya. Kalau yang dulu KD kan sudah ada deskriptif, kemudian disebutkan ada functional text, yaitu short functional text, ada notice, advertisement, itu jelas. Oh itu persoalan nanti yang apa itu advertisement tentang apa, food, produk atau apa, kita yang mencari sekarang nggak ada. Konon saya tanya kepada ini yang orang pusat, itu kan merdeka Pak, jadi jenengan bebas bingung lah, bebas. Asli. Ini nggak ada materinya. Nah, maka ini saya karang. Nah, panjenengan setuju ya monggo diikuti, orang setuju ya monggo. Nah, ini Bapak Ibu, dari tadi yang awal tadi Bapak Ibu, pasti panjenengan nunggu-nunggu. Jane materinya napa Pak sing diajarke. Saya ngarang ini jenengan ikut ya syukur, orang melu ya kebangetan. Bahasa Inggris apapun kurikulumnya, nek kelas itu pasti ini jadi introduction di buku Nusantara ya Bu Dewi ya. Tapi nek bocah ditawani kira iso ya bingung. Maka ini hanya patokan Bapak Ibu. So,
our students, special from grade 7, they are from different backgrounds. Some of them never got English when they were in elementary schools. Some others maybe got in 6th grade. So we have the perception that they have nothing when they are in grade 7. Seolah-olah mereka belum punya apa-apa. Waktu ini ada yang udah pintar, justru kita pakai untuk memotivasi, membantu kita. Pasti ada di kelas yang sudah lebih bagus, lebih pintar dibanding yang lain. Nah ini kan istilahnya itu udah umum lah nih. Nah ini materi. Bagaimana mengajarkan greeting dengan konteks skill listening, speaking, reading gitu Pak. Jangan wasan tek materi ini buat gue. Biasanya guna jenang tek kalau materi ini. Urung gua nonton tek apa nyala lah. Tapi mau gede. Oh, banyak itu. Boleh diulang-ulang Pak. Menjadinya nggak pintar-pintar. Enggak Pak. Memang tergantung kita. How to teach greetings to our students creatively. Itu kan. Kalau ada anak-anak good morning gue, selamat pagi. Dan selamat siang, good afternoon. Selamat sore, terus nonton Pak. Orang tuh dilatih, guru ngomong terus kayak guru sejarah. Ada, mungkin saja ada. Good morning anak-anak, itu dipakai pukul 00 bunyi sampai ya sebelum jam 12. Ini orang ngomong gitu Pak, ngerti orang. Orangnya tak produk ya mereka ngomong bahasa Inggris. Gitu Pak. Greeting, you greet your teachers. Give the model. The point, reading or listening or speaking. Integrate. If we teach listening, of course we teach speaking. Is it possible we teach reading? Yeah. Kan gitu Pak. Ulang-ulang, drilling, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Apa mulai bocah Bruno Pak, good morning, udah awan, good morning, good morning. Tapi mengenai Bapak Ibu, ngomong ke bapakmu ya dari seluruh good morning Pak, good morning, good morning. Asik loh. Pas dia mau kesel ya capek. Good morning, good morning, good morning. Itu beda-beda, rising or falling. The Indonesian. Morning, 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 morning. Pakai S-nya loh. Morning, pagi, belanjaan burak mini, pingpong, bayam. That is very, very fun and fun. Yes, boy, jenengan artis lah. Tapi semua pasti ada banyak faktor yang menjadikan kegiatan belajar di kelas oke. Nek lagi mumet, problem berang-berang. Jadi meromot rahmat karena sudah apa-apa memang tolong boleh open page 5 quit kolektif kumpulnya ya. Sumatif, tes sumatif. Maka saya, kuncinya modul di mana? Bahasa Inggris, tahun kunci. Jangan saya menjawab ya pintar dan menyederhanakan Pak. Orang akan waktu kuncinya modul di mana? Kuncinya kan tayang bohong, bahasa Inggris. Ada, nggak ada di sini Pak. Yang ada di sembilan. Oke, dia apologizing, introduction. Nah ini, jadi ini Bapak Ibu. Jadi kenapa saya urutkan? Nah urut eksak ini yang ada deskriptif. Gitu Bapak Ibu. Asik. Jadi jangan buru-buru menghabiskan, kalau kurikulum merdeka menghabiskan apa materi, tapi bermakna.
Nah, kreatif tadi itu tidak harus pakai media yang tadi gitu. Harus kreatif. Oke, nah ini sampai date. There is. Ini asik betul. Lama nggak apa-apa, 3 pertemuan pun boleh. Penting apa? Nah, family member saja bisa 2 pertemuan lebih kok. Nggak pakai keluar dari duit angel. Brother, sister, brother, uncle, uncle. Loh, iya Pak, jangan nanya uncle, paman. Tahu paman ki jadi bapakmu. Tuh, ada nggak menjelaskan paman? Uncle, paman. Do you know? Paman, bapakmu dua adik. Uncle, dia ngerti. Tapi kalau bermana, your father has brother. Nah, gitu ya sebisa-bisanya. Sit down. Ambil satu, your wife, your husband. Oh, more. Jangan gitu. And this son. What do you call? Lama-lama bisa. What do you call your father's brother? Your father's brother. Berarti ngajari apa lagi Pak? Your father's brother apostrophe. Gitu? Jadi kalau ada nama, misalkan namanya Rohmat, tambah koma S, Rohmat. Mesti gimana tuh Pak Bu? Gitu? Dewi, koma S, Dewis. Ternyata sing mana dibuatin murid. Apa Bu? Ini selain berat minggu ini. Tulas ini, halo. Ini apa di shopping ya? Iya, aku serap. Jadi mengajar satu topik, grammarnya mungkin macam-macam Pak. Yakin bisa jadi nouns. Kita Pak, plural nouns. Wahnya itu ngajari nouns itu bisa 2 pertemuan. Books, tables. Apa menurut toh? Boleh. Chairs. 1 book, 2 books. Nah, boleh nggak? Boleh. Suwi-suwi ono. Men's. Gitu kan? Sampai ada perbedaan. Itu terserah panjenengan. Yang penting paham. Jadi mengajar satu topik bisa berapa grammar, bisa pronoun. Pronoun suwi ya. No pronoun panggil. I name is Ratmini. You name is Jomono. Your, gitu kan? Boleh pakai gitu? Boleh, yang penting dong. Tapi kan ada yang namanya effective. Mine. This is a pen. This is my pen. This is your pen. Masa satu ngono rakun kan gitu. Nah, apa itu? Jadi we are artists. Capek, aku harus mikir bendara pos. Bendara belum lagi tambah apa? Maaf ya, apa kan mau ada PNM? Apa PNM? Ini jaga. Okay, this one, Bapak Ibu. Up to you. I just give the example. So you can what is it? Give add the materials. So this one dates. There are. Ini kan berkaitan jobs, occupation. Jadi kalau Bapak Ibu hanya yang digunakan yang ada di modul, di buku teks, yakin maju-maju, maka panjenengan baca. Read di Google banyak sekali, di buku kitab kuliah banyak. Jobs, how to teach the students about job, asking for job, giving explanation about job. Or you got someone who works in the post office, he'll write delivers letters from door to door. What do you call it? So make the student accustomed to hearing, to listening the English. Jadi Bapak Ibu, diupayakan kita membiasakan pakai bahasa Inggris. Gitu. Ya sebisa kita.
Jadi kalau job, kalau hanya teacher, guru, gitu. Postman, tukang pos, postman, tukang pos. Boleh nggak nyanyian? Tapi kan ini eman-eman. Someone works in the hospital. He helps the doctor to cure the patients. What do you call it? Nah, sebelum itu, kalau kita ngajar vocab, diajarin dulu di building knowledge study, di pre-listening, pre-speaking. Diambil dulu, misalkan nurse, doctor. Nah, masuk ke inti, udah dibekali anak-anak itu dengan kemampuan pronunciation, kemampuan kemampuan vocabulary. Jadi nggak kosong, sehingga iya tadi itu. Nah, gitu. Oke, asik Bapak Ibu. Nggak usah keburu-buru rampungkan materi, enggak. Anak siapapun dimanapun akan senang. Bapak Ibu akan dirindukan kehadirannya. Jangan kumpulkan, enggak. Ya sekali tempo, karena memang nggak mungkin kita nggak punya tugas lain. Artinya nih saya ngomong idealnya. Ya, Bapak. Ada Bapak Ibu yang ngajar seumur-umur di meja terus, di meja nggak pernah berdiri, nggak pernah istilahnya kesana kemari, nggak ada. Atau dibalik, ada Bapak Ibu yang ngajar kesana kemari terus nggak pernah di meja. Nah, mungkin saja ada. Kalau yang di TikTok tuh kan dibuat-buat oleh nyatanya ya Bu, questions dan sebagainya, references. Nah ini sampai ini GDK dan sebagainya. Oke. Nah ini Bapak Ibu sampai, nah ini yang tadi ya Bapak Ibu memang berbicara nih. Nah sampai ke tadi, apakah perlu Pak memahami phonology, morphology, syntax? Kalau Bu Wiska, kalau yang grammar masuk kemana? Syntax. Beda dengan yang sintaks itu loh, yang syntax. Maksudnya yang dari saya orang buka lain yang kayak morphology ngomong apa, membicarakan apa, morphology, morpheme, nanti ada prefix, fiksasi, sufiksasi. Kalau bahasa Jawa ada ater-ater, dwi, uruso, salin, soro. Ya kadang kita gitu, dia naik nang bahasa Jawa kayak gini, nang bahasa Inggris kayak gini, bahasa Indonesia kayak gini. Oh iya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada ditambah s atau benda, ada nggak ada. Bahasa Inggris kalau lebih dari satu ngomongnya ditambah s, boys itu. Oh iya Pak, iya, cats. Ada bahasa Indonesia bocas. Baksus, lima mangkok, baksus enggak ada. Jadi apa ya, nah, sekedar hiburan gitu Bapak Ibu. Ya kadang-kadang lucu gitu. Lucu. Oke, nah sekarang begini Bapak Ibu. Nanti artinya di dalam ini kan jam 2:30. Ya. Dua tidak konfirmasi. Begini Bapak Ibu. Jadi CP adalah utama, menjadi sentral saya mau ngajar apa dari situ. Nah, syukur Bapak Ibu mengurai menjadi TP, tapi nanti kami dari LGP membantu untuk menyamakan persepsi. Nah, modul karena udah sebagian jadi pakai yang modul yang dari CP 2020 dan 2022, mohon jangan ditentang karena memang keluarnya yang terakhir ini Pak Roman udah kemarin itu di CP ya. Nah kemudian Bapak Ibu
banyak modul ajar yang berseliweran di media massa, di medsos, atau artinya di PMM mau apa, monggo pakai itu monggo. Jenengan mungkin kopi itu ramoco perganti guri karo ngarep, yo monggo. Tapi kalau bisa, saya yakin bisa buat sendiri. Dicoba satu, syukur semua, satu lengkap dari atas identitas sampai ke bawah ke LKPD atau worksheetnya gitu. Kalau panjenengan mencoba membuat sendiri, ada yang masuk ke situ, ini harusnya begini gitu. Jadi maka tadi saya bertanya tadi ke Bu Ratmini, apa yang harusnya kita lakukan Pak Aris tadi ya? Sebelum ngajar pasti baca dulu, belajar dulu kita guru. Kita nggak boleh aku guru biasa paling puir ya, janganlah. Kalau bisa baca, bisa saya mengajar misalkan taruhlah tadi itu family members kira-kira apa ya, ini saya pakai teknik apa ya ini, walaupun yang sudah dibatin gitu, kalau dirancang walaupun tidak sedemikian sistematis enak ngajarnya. Apalagi ada media dan sebagainya. Jadi tadinya harus saya menyampaikan kreatif di teachingnya, prosesnya, kreatif di medianya, kreatif di assessment. Jadi kreatif di media tadi contohnya pakai media IT, pakai apa yang istilahnya out of the box, yang biasanya keluar dari itu. Proses yang biasanya ceramah terus sampai nowhere, kreatif. Ada yang sekarang lagi ngetren kongkon terus kalau muridnya kon video ngomong atau diajar kamu buat video ya, topiknya giving opinion. Nah, kasihan muridnya. Ini contohnya dulu, kita coba dipraktekkan baru diberi juga. Jangan ini topiknya besok ini ya, kamu buat video nanti dikirim ke ibu, ke bapak. Nah bapak ibu kan PNN. Kalau yang bagus nggak gitu. Giving the model first, and then give tasks, assignment to our students, whatever. Ya, what is it, the media. Ya kalau yang bisa, kalau enggak kan gitu. Nah itu gitu Bapak Ibu. Nah kemudian penilaian. Kemarin Pak Naryo ada penilaian afirmatif, sumatif. Kalau sumatif cenderung kan di akhir satu topik, satu pokok bahasan. Kalau afirmatif itu mau tanya jawab sepertinya aja udah afirmatif, question and answer di sela-sela pembelajaran. Itu jadi perlu juga kita baca afirmatif. Buatan bosan-bosan ini sinau dengan siapapun. Nah nanti pada saat tertentu saya akan membentuk forum diskusi. Ya siapapun nanti Pak Teguh mohon izin, besok kami we will have something like the discussion forum. Free, misalkan minggu besok maju ke depan atau yang mau presentasi monggo nanti menanggapi gitu Pak tentang pembelajaran English. Bapak Ibu nggak perlu takut, nggak perlu malu ikut besok. Jadi one or two of the participants to be the presenter, to be the speaker, and then the other participants to give the comments, question, suggestion, gitu. Yang diomongkan apa? Yang bahasa Inggris, pembelajaran. About the techniques, about the media, about the assessment, and so on. Do you agree? Nah, bisa nanti per wilayah, monggo. Bisa di tingkat kabupaten, bahkan monggo. Jadi kita upayakan Bapak Ibu itu semua aktif dan terlibat. Dan kalau ini sebagai suatu memang ini pekerjaan kita. Gitu. Jadi jangan, apalagi kalau yang maaf yang sudah ASN itu kadang-kadang malah lebih tidak mungkin kadang merasa dari zona yang nyaman istilahnya.
Jadi semuanya sama, kita bareng-bareng untuk memintarkan anak kita. Nah, sekarang sedikit sebelum jam 3 saya akan contohkan mengajar listening Bapak Ibu. Yang kemarin kata Pak Naryo, ada guru ditanya, kenapa Bapak tidak mengajarkan listening? Karena tidak diuji nasionalkan katanya, maka nggak diajarkan. Kalau begini Bapak Ibu, listening skill intinya mengajari anak bagaimana sih menguasai kemampuan mendengarkan. Kalau umpamanya saya sering mengajarkan ke anak, misalnya namanya Pak Anto, namanya Anto, would you please, kebetulan mau pakai ini ruangan ini, it's very hot Anto, please help me to turn on the fan. Turn on the fan. Kalau dia menghidupkan, if the student stand up and then go to the fan and turn it on, means that he knows well my question, and it means that he has a good listening skill for the instruction. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau begini misalkan, would you please help me to turn on the fan? I'm sorry, I can't. I have a stomachache. Itu kalau kayak gitu benar nggak jawabnya Pak? Artinya saya nilai berapa? Kalau saya nilai tadi yang tadi 100, nilai berapa? Sama. Karena merespon listening bisa tindakan saja, bisa omongan dan tindakan. Kita Bu, open the door, langsung bedruk, buka pintu nih, orang mau beberblas, orang oke ya orang mau turun. Atau yang satu, sorry sir, I can't, I've got problem with my legs. Oke, satu, masuk balik ini Bu, open the door please. Oh, my name is Zayed, I love you so much. Bukan dari itu, listeningnya itu. Sudah teman. Listening. Nah, jadi ketika ngajar listening pun beda dengan ngetes. Itu Bapak Ibu. Asik. Nah ini saya selalu mencontohkan karena sering pakai ini aplikasi ini. Nah ini kan ada ini Bapak Ibu. Saya sering pakai ini. Nggak bayar, gampang. Ini kalau di sini Budi juga sering bayar ya. Nah ini kan ada ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bersani banyak aplikasi. Banyak aplikasi kalau pakai artinya langsung online. Contoh ini Bapak. Kalau tidak ya Bapak Ibu sudah nyeting dari rumah. Nah ini kalau online kebetulan lewat kayak gini, anak-anak melihat bersama tidak pakai HP, boleh seperti ini. Nah ini untuk memberi masukan, kamu boleh anak-anak belajar sendiri di rumah daripada nonton TikTok terus para 5 menit begini. Ini kan ada pocket, belajar pocket, grammar, nilai. Nah ini kalau A1, A2 ini untuk anak SD, tapi SMP boleh nggak? Boleh. B1, B2 ini anak SMP dan SMA. Maksudnya sana begitu, maksudnya kurikulum merdeka. Yang ini untuk yang sudah mahir advance ke atas. Nah, grammar. Yang pocket sama, ada A1, A2 berarti untuk dasar. Nah, yang ini skill milih, mau listening, mau reading. Nah, misalkan listening Bapak Ibu, ini listeningnya. Nah, listening ini pun ada apa? A1 berarti untuk SD, artinya level elementary beginner, gitu ya. Nah, kalau SMP A2, lo SMP karaoke ini B2. Padahal kita saja yang seolah-olah kita udah C1, cok yohangel dulu Bapak Ibu. Nah, taruhlah misalkan kita ambil contoh yang ini aja dulu, yang A1 lagi. Klik. Nah, nanti di sini ada pilihan
mau request from your boss, ini udah di setting, dibuat sedemikian rupa dari grade yang lebih mudah ke yang lebih sulit. Nah, misalkan ini request from your boss. Nah, ini nanti kan ada preparation, terus ini langsung untuk mendengarkan, transcript, task 1, task 2. Nah, yang preparation ini yang semestinya yang namanya tadi building knowledge of the field. Artinya apa? Sebelum kegiatan mendengarkan, anak beri ini dulu knowledge-nya apa aja. Tapi contohnya ini misalkan, ini kan ada listen the request from a manager to practice and improve your listening skills. Ini kan untuk mandiri ini. Boleh nggak dipakai untuk mengajar? Boleh. Misalnya gini. Nah ini. Nah, ini kan ada do this. This is the priority. Take your time. Itu Bapak Ibu. Ini nanti kan diklik ini, masukkan misalkan di mana gitu. Nah ini kan dimodif oleh kita. Apa-apa yang akan didengarkan diambil yang terasa sulit. Bagaimana peran kita dipanjatkan dulu. Boleh diterjemahkan, boleh dicoba diomongkan, begitu. Nah kita seolah ini udah ya. Sekarang kita ke ini Bapak Ibu. Misalkan ini. This recording is from the British Council. Hi Mario, can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. What can I help you with? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this fast. It's a priority and very urgent. Right, I'll do it today. Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone to the next team meeting? Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it. Yes, of course. And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time, sometime in the next 2 or 3 weeks. It's not too urgent. Sure, no problem. I can do it this week. There is no hurry. Take your time. What is your opinion about this? Too difficult for our students or easy enough? Difficult. Not only for the students but also for the teachers sometimes. Kita saja Bapak Ibu, kalau jarang mendengarkan bahasa Inggris, nonton film, pidato atau apa ya tetap hilang lama-lama begitu. Maka ngupdate-nya ya panjenengan sendiri, kita sendiri di rumah. Nah ini contoh, kalau seperti ini anak pasti bingung. Ini kan bisa mandiri di rumah gitu loh Bapak Ibu. Nah ini tadi udah dicoba di atas tadi kata-kata yang muncul di bacaan, tapi kan hanya beberapa. Nah yang mau modif panjenengan bagaimana? Boleh nggak langsung lihat transkripnya? Boleh, namanya latihan kan? Nah, misalkan begini, kita ulang. Nah, ini transkripnya kita setel lagi di sini. This recording is from the British. This recording is from the British. This recording is from the British Council. Hi Mario, can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. What can I help you with? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this fast. It's a priority and very urgent. Right, I'll do it today. Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone
everyone to the next team meeting? Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it. Yes, of course. And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time, sometime in the next 2 or 3 weeks. It's not too urgent. Sure, no problem. I can do it this week. There is no hurry. Take your time. This recording is from the British Council. To find more activity. Okay. It is possible to give our student the script first. At the same time, the students listening to the conversation or to the recording, and then the student also read this one. No problem to practice. After that, we close again and then try to listen without reading, without knowing or without seeing the script. Begitu. Nah ini kan B1. Ternyata kalau B1 bayangan kita pasti sulit. Nah, jangan tuh murid, guru pun kadang-kadang malah kayaknya sulit, masih sulit Pak ya. Nah, ketika murid mendengarkan, ini kan disuruh baca tas gitu kan. Nah ini kan, send anime perintahnya apa. Nah ini contoh Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi ini. Artinya sebenarnya kalau murid itu telaten, banyak sekali e-learning atau aplikasi platform kita juga yang ada di internet, di Google, di Yahoo itu. Cuma memang perlu bimbingan. Nah itu ya. Nah kemudian kalau vocab gimana? Sama Bapak Ibu. Anak-anak boleh buka ini barang berapa menit di rumah itu. Kita ngajarkan boleh nggak pakai? Boleh. Gitu loh. Misalnya ini contoh. Yang vocab yang untuk SD, SD. Ini aksesoris. Misalkan jangan aksesoris yang taruhlah body parts. Body part. Nah, ini kayak tadi yang Bu Yuni, cuma Bu Yuni diambil dari ini, diambil ke sana. Kalau ini ada langsung asli dari sana. Nah, misalkan task 1, ada kan? Nah, ini ada ininya Pak. Yo, apa rambut, apa gitu. Nah, ini yang klik. Head. What is it? Head. Hair or head? Coba di sini ada misalnya ini. Klik, masukkan sini. Nah, kalau ini. Pak. What is it? Ini. Nah, ini intinya itu. Nah, anak-anak klik salah nanti di sini ada apa itu? Finish gitu kan, oh betul berapa. Persis seperti yang tadi ya Bu, brother, kayak gini dong. Kita ngulang. Jadi Bapak Ibu nanti semua guru bahasa Inggris diharapkan ikut itu. Walaupun nanti ada KPMM lah, gelombang berapa. Jadi untuk ngecas kemampuan berbahasa Inggris. Yang memang perlu waktu. Artinya KPMM cuma ini bahasa Inggris semua kalau yang itu. Itu gini, ini untuk vocab, untuk elementary dan yang lainnya. Nah, bagaimana menggunakan ini untuk mengajar? Bisa. Nah, gimana? Nah, ada yang bawa HP, suruh buka, atau kalau nggak kayak gini bareng-bareng, atau di copy Bapak Ibu, di copy, nanti kita buat folder sendiri atau istilahnya dibuat file. Nah, nggak hilang, kita pakai untuk mengajar materi-materi tertentu, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali. Nah itu namanya kalau nanti ada video itu namanya visual, audio visual, gitu Bapak Ibu. Teks itu. Jadi siswa diharapkan bisa memahami
memirsa. Memirsa itu menonton khususnya gambar gerak, film, video atau apa. That is viewing, memirsa. Nah, dari itu kita tanya kan terkait dengan informasi yang ada di sana. Kalau itu ada main idea, gitu. Oh, capek ya memang ya. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini untuk aplikasi. Jadi sekali lagi CP Bapak Ibu balik tadi. Nanti saya share, panjenengan bisa bersani di urai lagi, dilihat. Nanti kami ini udah kesepakatan kita, nanti di modul kita menggunakan topik ataupun materi itu, walaupun belum tentu sekolah lain kabupaten lain sama, tapi minimal itu nggak salah dipakai. Setuju kan? Oke, artinya materinya itu. Nah, persoalan nanti di lapangan panjenengan yang mengolah menjadi koki. Ini sampai jam 4 atau jam 3 aja? Adakah ada yang mau disampaikan? Liz, ada pertanyaan Pak Yayin? Yang lain Bapak Ibu? Semangat ya Bapak Ibu. Oke. Semangat membaca, belajar. Oh ya, yang Bapak Ibu belum kagum ini mungkin nanti kami upayakan untuk memiliki seragam. Oke. Jadi luangkan waktu yang biasanya dipakai untuk TikTokan, Facebookan, ulas mini, terus yang lain untuk membaca, untuk mengupdate pengetahuan kita. Kata dia itu kan ada phonology, ecology, apa itu dan sebagainya. Ya, ibu-ibu yang masih muda-muda ini harus semangat. Bahwasanya nanti semuanya terangkat. Amin.